أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Dalam surah Ar-Rahman, Allah menyebut salah satu namanya yang husna, yaitu Ar-Rahman. Kemudian yang maknanya adalah Maha Penyayang. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan kepada hamba-hambanya nikmat. Di antara nikmat yang pertama Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman adalah 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Demikian juga dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Kita tahu surah An-Nahl disebut para ulama sebagai suratul ni'am, surah nikmat-nikmat. Yang di situ disebutkan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang Allah pertama sebutkanlah nikmat turun Al-Quran. Allah berfirman, yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menitipkan wahyu kepada malaikat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakin bahwasanya turunnya Al-Quran adalah nikmat yang besar bagi kita semuanya kaum muslimin. Maka dari situ di Al-Quran terdapat beberapa nikmat. Nikmat yang pertama adalah Al-Quran Allah turunkan untuk mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan isi kebenaran tersebut. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada hambanya dengan Al-Qur'an bagi mereka yang berjalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran mereka mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing kepada jalan yang paling lurus. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kita mencari jalan yang lurus, maka mencarinya adalah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka dia tidak akan mendapatkan jalan yang lurus. Kemudian hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang kedua adalah Al-Qur'an adalah sebagai pelipur lara bagi hati yang sedang berduka. Al-Qur'an adalah obat bagi hati-hati kita, baik obat hati maupun obat badan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an bukan untuk sebagai kesengsaraan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thaha
ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an wahai Muhammad supaya engkau sengsara, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an agar kita bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an, dia sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian berupa Al-Qur'an yang menjadi syifa, obat bagi dada-dada kalian, bagi hati-hati kalian. Jadi hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai kebahagiaan bagi kita. Jika kita berjalan di atas Al-Qur'an, maka kebahagiaan yang kita dapatkan. Sedekat apa kita dengan Al-Qur'an, sejauh mana kita dekat Al-Qur'an, maka sejauh itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, hadirnya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita berpaling dari Al-Qur'an, maka sejauh itulah kita akan sengsara, kita akan merasakan kesempitan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari dzikri, maka bagi dia kehidupan yang sempit, maka bagi dia kehidupan yang sengsara. Maka hadirin mati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang mencari kebahagiaan dengan berjalan-jalan ke luar negeri, bahkan mereka berjalan-jalan ke negeri kafir. Bahkan di antara mereka ada yang mencari kebahagiaan dengan kemaksiatan, ada yang mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka ketahuilah sesungguhnya kebahagiaan itu sangat dekat dengan kita. Dengan apa? Dengan kita selalu dekat kepada Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, negeri manapun yang kita kunjungi untuk berwisata, tapi kita jauh dari Al-Qur'an, maka ketahuilah kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Kita hanya mendapatkan kebahagiaan yang semu. Karena hakikatnya kebahagiaan ada pada Al-Qur'an, kitabullah, Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil alqah, amma ba'd. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui beberapa nikmat yang terdapat dalam Al-Qur'an, kita harus ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an adalah penyebab banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Di antara sahabat yang masuk Islam adalah Zubair bin Mut'im. Zubair bin Mut'im tatkala itu mendengar Nabi SAW membaca Al-Qur'an, tepatnya di surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardu bal la yuqinun. Apakah mereka orang-orang kafir yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak meyakini hal itu. Maka tatkala Nabi SAW membaca ayat itu, Zubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi yatur, kada qalbi yatir, hampir-hampir saja jantungku ini copot mendengar ayat yang dibaca Nabi SAW tadi. Artinya apa? Zubair tersentuh dengan bacaan Nabi SAW yang menyebabkan dia masuk Islam. Kemudian di antara sahabat Nabi yang lain yang memeluk Islam dengan sebab mendengar bacaan Nabi SAW dari ayat Al-Quran adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail tatkala dia menuju kota Makkah dalam keadaan masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tufail diingatkan oleh kaumnya, hati-hati, di Mekah ada seorang yang dia membaca Al-Quran
Dengan itu orang-orang jadi permusuhan antara anak dengan ayahnya, sehingga terputus silaturahim antara mereka. Sehingga Tufail masuk ke kota Makkah, tidak ingin mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil kapas, kemudian diletakkan di telinganya. Namun takdir Allah berkehendak lain, sehingga Tufail Allah takdirkan untuk mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam dengan sebab mendengar bacaan ayat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan manusia saja yang masuk Islam dengan sebab baca Al-Quran, namun juga ada jin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di awal surah Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada Muhammad dan sebagian jin mendengar ayat yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka takjub dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Sungguh ayat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk, fa'amanna bihi, dan kami pun beriman kepada ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah sebab kita mendapatkan hidayah, bahkan orang lain bisa mendapatkan hidayah. Sejauh mana kita dekat dengan Al-Qur'an, maka sedekat itulah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab orang berpaling dari hidayah adalah dia jauh dari Al-Quran, dia jauh dari kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada juga Raja An-Najasi dari Afrika yang dia beriman masuk Islam dengan sebab bacaan surah Maryam yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. An-Najasi kita ketahuilah Raja Nasrani, namun dia tatkala mendengar bacaan surah Maryam yang dibaca oleh Ja'far, dia menangis, air matanya bercucur sehingga janggutnya pun basah, dan seketika itu dia masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dari orang kafir Quraisy yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Tatkala itu mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca akhir-akhir surah An-Najm, sehingga mereka pun tersentuh dengan bacaan tersebut. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Tatkala mereka mendengar Nabi membaca ayat itu, mereka pun ikut bersujud, padahal mereka dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh merugi jika kita melalui hari-hari kita tanpa Al-Quran. Kita melalui hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran walaupun hanya selembar. Ketahuilah, Al-Quran bukan dibaca atau direnungi hanya pada saat bulan Ramadan, tetapi Al-Quran dibaca dan direnungi untuk kita renungi bersama setiap hari, baik di majelis ilmu maupun di rumah kita masing-masing. Maka dari sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran walaupun kita terbatas-batas membacanya. Kalau sudah terbatas-batas, cari guru atau ustadz yang bisa mengajarkan kita. Sungguh malu kita tatkala kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam kondisi umur 60, 70 atau di bawah itu, namun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak bisa memahami mana Al-Quran dengan benar. Maka hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang kafir Quraisy tahu di antara kaumnya ada yang masuk Islam dengan sebab Al-Quran, maka mereka berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian dengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tutuplah telinga kalian, berpalinglah dari Al-Quran supaya kalian bisa menguasai Muhammad dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ketahuilah hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran kitab yang agung yang tidak ada kebatilan di dalamnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lakitabun aziz." Sesungguhnya Al-Qur'an inilah kitab yang agung, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Kitab yang agung, tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakangnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma innana nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma innana nas'aluka hubbaka wa hubbal ladzi yuballighuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.